Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di video tutorial pembelajaran pengembangan aplikasi game menggunakan Unity 3D. Ya. Nah, ini adalah dari pertemuan yang kedua ya, di topik yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengatur sudut pandang kita atau view kita terhadap objek. Ya. Nah, teknik ini sangat penting untuk bisa kita kuasai ya, agar ketika kita dalam mencoba untuk mengcustomize objek itu tidak mengalami kendala ya. Kadangkala kita sering gitu ya untuk bisa mengatur sudut pandang kita terlebih dahulu terhadap suatu objek agar kita lebih mudah untuk memanipulasi objek tersebut. Oke, kita akan coba langsung saja memberikan sebuah gambaran apa yang akan kita lakukan ya, apa yang akan kita pelajari dalam video tutorial kali ini. Oke, teman-teman, kita sudah kembali ke software Unity 3D kita. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita ingin mempelajari bagaimana bisa mengatur sudut pandang kita terhadap objek. Ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Misal ya, kita sudah memiliki sebuah objek kubus ini dan kita ingin memberikan sebuah warna hanya di bagian permukaan terdepan dari kubus ini. Jadi hanya di bagian permukaan yang ada di depan sana. Sedangkan yang kita lihat di sini adalah permukaan bagian belakang. Misal gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan warna di permukaan depan sebelah sana? Padahal apa yang kita saksikan adalah kita sedang menghadap di permukaan, kita sedang melihat permukaan belakangnya. Ada berbagai macam cara gitu ya. Yang pertama adalah kita merotasi objek ini ya. Sebagai contoh, kita merotasi objeknya, lalu agar menghadap ke sudut pandang kita gitu, dan kita memanipulasi objek tersebut dengan memberikan warna. Nah, tetapi hal tersebut membutuhkan upaya kita merotasi objek tersebut terlebih dahulu. Ya. Apa akibatnya kalau kita merotasi? Ya berarti sudut atau bisa kita katakan koordinatnya berubah karena secara prinsip kita merubah objek tersebut arah rotasinya, sehingga akan berubah juga koordinat objeknya tersebut, baik itu sumbu X-nya, baik itu sumbu Z-nya, itu akan berubah. Sebagai contoh ini ya, misalkan kubus ini ya ingin kita rotasikan, maka kita bisa lihat tuh kita rotasikan untuk menghadap ke kita. Namun kita bisa melihat di sini di bagian inspektor, terutama di bagian komponen transform di sumbu Y-nya ya. Sumbu Y-nya berubah karena kita merubah arah rotasi si kubus ini secara fisik agar dia melihat ke arah kita. Itu cara yang pertama. Dengan begini, kita sekarang akan lebih mudah untuk memanipulasi bagian depannya, ya. Apakah akan diberi warna, ataukah akan diberikan tambahan objek lainnya, dan lain sebagainya. Namun teman-teman, fokus dari pembelajaran kita kali ini bukan dengan cara merotasi objek, ya. Melainkan, ini saya kembalikan dulu ke awal. Melainkan apa yang akan kita lakukan adalah dengan merubah sudut pandang kita. Ya, jadi kita yang akan maju ke depan lalu melihat dari depan, bukan objeknya yang kita putar. Jadi yang akan kita lakukan adalah seperti ini. Nah, kita yang berputar, ya, kita yang berputar ke arah depan objek, bukan dengan bukan dengan merotasi objeknya, tapi kitanya yang maju ke objek tersebut. Bisa dipahami nggak kira-kira? Atau saya berikan gambaran lagi seperti ini. Oke, saya akan berikan gambaran ya agar lebih mudah untuk dipahami gitu. Anggaplah bus yang sedang kita demokan tadi di Unity 3D adalah benda ini, yaitu handphone gitu ya. Nah, handphone ini memiliki dua sisi ya. Satunya adalah bagian yang ada screen ya, dan satunya ada bagian kameranya. Dan mouse ini adalah sudut pandang kamera. Jadi misalkan ini adalah kita yang sedang melihat benda handphone ini. Yang akan kita pelajari adalah bukan bagaimana cara merotasi objeknya, bukan, ya.
Tapi yang sedang kita pelajari adalah bagaimana kita bisa merubah sudut pandang kita terhadap objek. Justru kitanya yang pindah-pindah, kameranya yang pindah-pindah, bukan objeknya yang kita rotasi. Paham ya? Oke, itu yang akan kita pelajari. Oke, selain merubah sudut pandang secara merotasi, hal-hal lain yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita bisa merubah, mengatur zoom in kamera dan zoom out ya, seperti ini. Lalu kita juga bisa mengatur sudut pandang kita dengan cara sliding ke kanan dan kiri. Jadi atas dan bawah gitu ya. Jadi beberapa teknik yang akan kita pelajari adalah bagaimana merubah sudut pandang kita secara merotasi, zoom in, zoom out, dan merubah sudut pandang kita secara sliding kanan kiri atas bawah. Ini penting ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ada kalanya ketika kita ingin memanipulasi sebuah objek, kita harus merubah sudut pandang kita terhadap objek tersebut, ya, agar lebih mudah untuk bisa memanipulasi objek. Ada kalanya kita perlu merotasi objek dulu, merubah sudut pandang kita, baru kita bisa memanipulasinya dengan lebih mudah. Seperti ini, misalkan kita ingin hanya mewarnai bagian depan dari objek tersebut, atur dulu sampai benar-benar menghadap ke sudut pandang kita, barulah jika sudah benar-benar set gitu, baru bisa kita pilihkan pewarnaan dengan mudah. Nah, itu ya. Daripada ketika kita masih dalam keadaan seperti ini, saran tadi ya, kita akan sangat sulit memberikan pewarnaan yang ada di sana karena kita akan tertutup objek yang ada di belakangnya, gitu ya. Jadi rotasi dulu sudut pandang, baru kita berikan pewarnaan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih caranya gitu bisa merubah sudut pandang. Oke, kita langsung saja teman-teman, mungkin bisa sambil mempraktekkan ya. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan, pertama, untuk bisa merubah sudut pandang kita dengan cara merotasi adalah dengan menggunakan kombinasi antara tombol di keyboard dengan mouse ya. Jadi tombol keyboard yang kita gunakan adalah ALT ya. Tekan tombol ALT-nya, tekan tahan ya sampai berubah menjadi kursor mouse-nya bisa kita lihat berubah ya ketika kita menekan tombol Alt gitu ya. Oh ya, pastikan kursor mouse kita ada di tengah-tengah objek ini terlebih dahulu. Ya. Sekali lagi, pastikan kursor ada di tengah-tengah objek, lalu tekan tombol Alt masih dalam keadaan ditahan, lalu klik kiri mouse ya sambil menahan ya, sambil dalam keadaan tertekan juga klik kirinya ya. Sekali lagi, ALT keyboardnya masih dalam keadaan kita tekan dan klik kirinya juga masih dalam keadaan kita tekan. Sambil menekan, kita geser mouse kita kanan kiri. Nah, itu merotasi. Ketika kita geser ke kanan, maka dia akan merotasi ke kiri. Ketika kita geser ke kiri, dia akan merotasi ke kanan. Dan kita bisa lakukan seperti itu. Silakan teman-teman coba biasakan ya, sampai teman-teman benar-benar mahir ya merubah ini. Jadi klik geser, mouse-nya diklik lalu digeser, mouse-nya diklik lalu digeser, mouse-nya diklik lalu digeser sambil tetap menekan tombol Alt pada keyboard. Oke ya. Nah, jika kita ingin kembali ke sudut pandang awal ya, teman-teman bisa melakukan Ctrl Z ya, tidak ada masalah, itu bisa kita lakukan Ctrl Z. Oke, silakan teman-teman luangkan waktu untuk membiasakan Alt sambil klik kiri, lepas kliknya, klik lagi tekan tahan, lalu geser. Ketika menggeser, pastikan klik ini dalam keadaan tertekan. Tapi ketika kita merasa capek ya, silakan lepas dulu baru nanti lanjut. Oke, silakan dicoba-coba ya. Oke, jika teman-teman sudah mulai terbiasa dengan melakukan teknik rotasi yang pertama, yaitu dengan cara merubah sudut pandang secara merotasi gitu, itu yang pertama. Berikutnya adalah merubah sudut pandang kita menggunakan teknik zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out ini bisa kita gunakan mouse kita ya, seperti itu. Scroll pada tengah, mouse tengah kita ya. Scroll ke depan itu akan men-zoom in, dan scroll ke belakang itu akan zoom out. Oke. Jadi misalkan kita ingin menggunakan kombinasi
memutar dulu, baru kita men-zoom in, ya, dan seterusnya. Jadi, kita akan sangat sering menggunakan kombinasi berbagai macam teknik merubah sudut pandang. Dan silakan teman-teman biasakan scroll in dan scroll out-nya, zoom in dan zoom out-nya. Jika teman-teman sudah mulai terbiasa, kita akan mempelajari teknik yang ketiga, merubah sudut pandang dengan cara sliding kanan, kiri, atas, bawah, yaitu menggunakan mouse tengah. Mouse tengahnya ditekan tahan, tapi bukan di scroll ya, tekan tahan lalu digeser mouse-nya. Seperti itu. Oke. Jadi ada 3 teknik yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah merubah sudut pandang dengan cara merotasi sudut pandang, Alt klik kiri. Lalu teknik yang berikutnya adalah zoom in, zoom out, dan teknik yang ketiga adalah merubah sudut pandang secara slide ke kanan, ke kiri, dan atas bawah, ya. Oke teman-teman, jika suatu saat teman-teman kehilangan sudut pandang, misalkan seperti tadi yang saya alami ya, kita sudah terlalu jauh dengan objek kita gitu ya, misalkan. Lalu di mana objeknya gitu ya? Misalkan kita ingin mencari terlalu lama gitu ya. Nah, untuk bisa secara cepat kita kembali ke tepat di dekat dengan objek tersebut, kita bisa melakukan double klik pada objeknya. Nah, seperti itu ya. Nanti otomatis kamera kita akan mendekat ke arah objek tersebut. Bukan objek yang mendekat ke kita ya. Sekali lagi, apa yang kita lakukan saat ini sama sekali tidak ada hubungannya merubah objek. Tidak ada hubungannya dengan merubah koordinat objek. Baik itu merotasi maupun menggeser objek, tidak ya. Yang kita rubah justru adalah kameranya. Kitanya yang pergi merotasi kamera, bukan objeknya. Oke, nah silakan teman-teman biasakan ketiga teknik ini ya, menjadi lebih familiar karena kedepannya kita akan sangat sering menggunakan teknik ini. Oke, mungkin itu video pembelajaran kita dalam pertemuan kali ini ya. Kita akan lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang bagaimana kita bisa merotasi objeknya. Yang barusan kita pelajari adalah bagaimana merotasi sudut pandang kita, tetapi berikutnya kita akan belajar bagaimana bisa merubah posisi, baik itu posisi translasi, rotasi, maupun penskalaan pada objeknya. Ya, jadi video berikutnya adalah fokus kita memanipulasi objek pada koordinatnya, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.